Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Resensi Institute. Kali ini saya akan meresensi kisah Nabi Nuh. Oke, langsung saja kita mulai pada ceritanya. Nabi Nuh alaihissalam lahir di Kufah, Irak. Ia merupakan keturunan Nabi Idris alaihissalam, diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Rasib yang gemar menyembah berhala. Mereka juga gemar menindas kaum miskin dan lemah. Kebanyakan kaum Bani Rasib menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun ia berdakwah. Hanya sedikit saja dari kaumnya yang mau beriman. Kamu manusia seperti kami tidak melihatmu memiliki kelebihan adapun, dan hanya orang-orang hina yang mau mengikutimu, kata kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jika Nabi Nuh alaihissalam sedang berdakwah, kaum Bani Rasib menutup muka dengan baju dan meletakkan jari-jari mereka pada telinga. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dalam berdakwah dan menghadapi ujian. Oleh karena itu, ia termasuk salah satu rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam sedih melihat kelakuan kaumnya. Ia menyuruh mereka untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seruan itu malah dibalas dengan tantangan. Hai Nuh, jika ucapanmu benar, maka datangkanlah azab kepada kami, kata kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mendatangkan azab. Jika Allah Subhanahu wa taala melakukannya, kalian tidak akan bisa melepaskan diri, jawab Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengadukan semua perbuatan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kemudian mulai membuat kapal yang besar. Melihat hal itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam malah mengejeknya. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya terus menyelesaikan pembuatan kapal. Mereka tidak peduli dengan ejekan dari kaum Bani Rasib. Setelah pembuatan kapal selesai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar menyertakan masing-masing binatang sepasang jantan dan betina serta bahan makanan. Azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar datang. Air tercurah dari langit dan memancar bumi dengan dahsyat. Air kemudian menggenangi permukaan bumi. Kaum Nabi Nuh alaihissalam berteriak ketakutan. Mereka menjerit sambil berlarian mencari tempat perlindungan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu, kecuali kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang bernama Kan'an bersama orang-orang kafir. Hai anakku, masuklah ke dalam perahu ini bersama kami, ajak Nabi Nuh alaihissalam. Aku tidak mau. Aku akan naik ke gunung agar selamat dari banjir, jawab Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam merasa sedih mendengar penolakan anaknya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kan'an akhirnya tenggelam bersama kaum Nabi Nuh yang zalim. Kan'an merupakan salah seorang yang menyelisihi Nabi Nuh alaihissalam, meskipun ia seorang anak Nabi. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghentikan azabnya. Setelah berada di dalam kapal selama 150 hari dan banjir telah surut, Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman mendarat di Gunung Judi. Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. 3 putra Nabi Nuh alaihissalam yaitu Sam, Ham, dan Yafid turut selamat. Kelak mereka meneruskan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sam adalah bapak bangsa Arab, Ham adalah bapak bangsa Habasyah, dan Yafid adalah bapak bangsa Romawi. Oleh karena itu, Nabi Nuh alaihissalam dijuluki Abdul Bashar, bapak seluruh manusia. Ada pertanyaan?